Wow, Totalnya itu ada sekitar 4.700 kampus atau setara kampus, setara universitas yang ada di Indonesia. 4.700 nih. 4.700. Iya, itu termasuk terbanyak di dunia. Bahkan lebih banyak dari Cina, setahu gue. Wow. Kat. Ya, jadi kali ini sama Hanif Windianto. Dia ini salah satu yang gue tahu cukup concern di bidang pendidikan, passionnya juga di bidang pendidikan. Fortunately kita pernah satu sekolah sama-sama. Nggak tahu buat gue fortunate, buat lu nggak tahu nih fortunate atau enggak nih kita satu SMA. Tapi dari Hanif ini setiap kali gue ketemu kita sering ngobrol tentang apa idealisme kita untuk bangsa gitu. Dan gue pengen tahu dari lu nih Nif, apa sih yang menurut lo apa ya, drive utama lo kenapa akhirnya lo memilih di bidang pendidikan ini gitu? Karena well at some point of life beberapa orang termasuk gue mungkin ada kepikiran pengen jadi menteri pendidikan atau kepikiran pengen ngebenerin pendidikan tapi nggak berani ngambil ke situ. So what drives you actually? Oke. Kalau gue jawabnya jujur boleh ya? Oh jujur aja pak. Oke. Soalnya kalau gue boleh jawab jujur, sebenarnya kebetulan orang tua gue dua-duanya di bidang pendidikan juga. Bokap gue, nyokap gue sama-sama sekolahnya lumayan tinggi lah kayak gitu ya. Jadi lumayan menginspirasi. Tapi di sisi lain, gue sendiri secara pribadi ngebayangin dosen tuh ya biasa. Nanti kalau udah sukses, udah pensiun mungkin malah gitu kan, udah mau sharing ilmu ya sebagai dosen bisa lah gitu. Jadi tidak ngebayangin ini sebagai karir dalam waktu dekat gitu istilahnya. Yang jangka panjang. Tapi ya. Terus kemudian betul gitu. Tapi terus kemudian ketika mulai ngerasain part time sebagai dosen tadi, kok ya selama ini hal yang gue cari ketika tadi gue cerita pernah ngerasain di berbagai industri tadi, kok ketemu gitu. Gampangnya gini, dan ini mungkin gue nggak tahu ya apakah semua orang bisa ngerelate atau enggak gitu. Pertama, somehow gue suka public speaking gitu kan. Jadi cuma SMA kan gue udah can see that. Segala macam. Gitu kan. Jadi somehow ada unsur itu tuh jelas terpenuhi sebagai dosen. Jelas di depan murid-murid gitu ya. Terus yang kedua, setelah kerja di beberapa tempat, dan ini bukan gue lompat-lompat kalau boleh jujur ya, memang situasi aja in my defense gitu ya. Situasi aja yang membuat gue terus kemudian merasakan berbagai macam pengalaman tadi, dan gue nggak pernah menyesali itu karena itu luar biasa buat gue pribadi. Tapi poin gue adalah ternyata gue sadar bahwa gue tuh bukan tipe orang yang ini gue memakai gue nggak masalah. Nggak apa-apa, santai. Ini nyantai kok. Santai kan. Gue baru sadar ternyata gue bukan tipe orang yang nyaman di balik meja, sederhananya gitulah. Ya kan. Yang di balik meja terus nunggu bos ngomong apa dan segala macam, itu ternyata gue nggak TW aja gitu dengan kondisi seperti itu. Dan jadi dosen itu jauh dari seperti itu gitu kan. Karena pertama setidaknya di kampus gue I cannot speak for other lecturers in other universities, tapi dalam kasus gue ada fleksibilitas itulah gitu. Jadi artinya pertama tadi public speaking gue dapet, yang kedua gue suka riset ya kan. Dari dulu banyak kerjaan gue juga terkait dengan riset, dan itu beneran dapat banget sebagai dosen. Tentunya kan salah satu kewajibannya adalah penelitian ya kan. Dan itu tadi ada fleksibilitas di mana gue tidak perlu melulu di belakang meja kasarnya. Yes, granted I have a cubicle gitu kan, tapi gue tidak terkungkung di situ gitu. Ada fleksibilitas seperti itu gitu. Apalagi sekarang WFH kan ya, I can practically do everything online. Everything. Gitu. Jadi mungkin sorry kalau agak kepanjangan ya, tapi itu sebenarnya latar belakang gue kenapa jadi dosen. Nah, di sisi lain sekarang yang gue rasakan ketika gue sekarang akhirnya beneran jadi dosen adalah somehow gue malah agak-agak kayak seandainya gue tahu tentang dunia ini dari awal, mungkin akan trajektorinya mungkin akan sedikit lebih cepat gitu ya. Oke, menarik buat gue ini nih, yang menarik buat gue kan lu tadi bilang lu udah mencoba semua kuadran yang dibilang Robert Kiyosaki gitu kan. Mulai jadi employee, mulai jadi NGO, masuk ke government, terus sekarang malah jadi dosen, dan itu you have been through a lot ya, sampai akhirnya lu menemukan tanda kutip tempat yang paling ideal buat lu ya kan. Yang sampai lu barusan bilang tadi bahwa if only I knew this from the beginning, mungkin lu trajektorinya lebih baik gitu kan. Iya, karena meskipun sekali lagi gue nggak menyesali ngelewatin semua proses itu. Ya, betul. Kalau nggak melewati itu, gue nggak akan tahu. Gue mungkin tidak akan mensyukuri posisi gue sekarang. Exactly. Nah, poinnya adalah berarti yang bisa gue tarik kesimpulan adalah nggak it doesn't matter when gitu ya. It doesn't matter when
atau kapan lu nemuin itu gitu kan, the place that you belong, tempat yang memang pantas cocok buat lu itu nggak peduli umur berapapun itu gitu, because kita share nih sentimen yang sama gitu. Gue belum setua itu sih. Ya iya maksudnya, tapi banyak orang yang beranggapan loh nih bahwa umur 23 lu belum tau mau ngapain, mati aja lu gitu loh. Ada orang yang beranggapan umur 18. Iya kan, umur 18 lu nggak tau mau ngapain, bro. Ngapain lu hidup 18 tahun selama ini? So it's not really like the momentnya kapan gitu kan. Karena gue pribadi aja ngalamin, gue baru tahu bahwa gue di sales gitu ya. Ini kesamaannya gitu. Gue baru tahu bahwa gue tuh di sales banget itu gue umur 26 apa 25. Gitu kan, kayak it's not too late gitu loh, because we've been there. Kayak ada orang-orang yang memang mungkin umur 40 baru tahu. Mungkin kayak siapa? Bob Sadino. Bob Sadino baru 40 dia tahu bahwa berbisnis adalah bidangnya dia. Iya kan? Banyak orang yang kayak gitu loh. Nah, yang menarik buat gua lagi adalah sebenarnya dari sisi pendidikan ini sendiri kan ini. Dari nggak mungkin lu jadi tertarik sama ini kalau memang nggak ada yang menarik di bidang ini. Oh iya, jelas. Nah, apa yang menarik di bidang pendidikan ini buat lu? Oke. Jujur gue inget hari pertama gue jadi dosen gitu ya. Dulu ketika istilah gini, gue tadi sempat bilang bahwa public speaking itu salah satu, gue ngomong passion ya, I'm not claiming that I'm any good at public speaking gitu. Tapi setidaknya itu satu hal yang gue lumayan familiar lah, setidaknya dari latar belakang gue dulu di debate dan segala macam. Tapi tetap ternyata surprisingly, gue inget banget hari pertama gue waktu itu jadi dosen apa istilahnya part time gitu ya. Gue masuk ke kelas itu grogi karena wah gimana nih ngadepin anak mahasiswa gitu. Rasanya gue beneran jadi inget zaman-zaman dimana gue harus asik nih, gue harus gaul di depan anak-anak dan seterusnya gitu kan. Nah gue inget ada di posisi seperti itu gitu. Tapi yang lebih seru itu adalah ketika akhirnya mulai mengenal kelas, dan posisinya tentunya beda ya antara ketika lu ada di kelas sebagai mahasiswa, fellow students gitu ya, dan lu di kelas sebagai dosen gitu. Ngajar, sebagai dosen otomatis lu punya semacam satu dalam tanda kutip otoritas, tapi di sisi lain ya yang namanya respect obviously it's something that you earn gitu kan. Tapi to be fair, ketika kasarnya ya, apapun yang gue lakukan, apapun yang gue share ke mereka, itu ternyata menjadi satu hal yang gampangnya gini, kita punya pengalaman dulu di sekolah semi militer gitu kan. Ketika pertama kali kita masuk ke kelas 2 ya, kita punya junior, kita nggak perlu effort apa-apa, junior mendengarkan gitu kan. Ya, jadi itu juga satu hal yang gue temukan ketika jadi dosen itu. Oke, gue nggak ngomong semua anak-anak gue tipikal yang baik-baik seterusnya, tapi menarik ketika terus kemudian ini ada anak-anak muda yang punya passion macam-macam, yang punya interest macam-macam, terus kemudian ketika gue share mereka terus kemudian mendengarkan di kelas itu, terus kemudian ada semacam satu tanggung jawab moral mungkin gitu ya, yang secara tidak sadar gue temukan gitu. Nah selama beberapa bulan sampai mungkin hampir setahun gue jadi part time gitu, gue terus kemudian sadar bahwa kalau gue jadi kebetulan gue jadi part time itu sebenarnya timingnya tadi mungkin agak sedikit off, bersamaan dengan gue jadi gue menjalankan startup gue tadi. Iya, waktu itu masih sambilan gitu. Ya kan gue masih sambil nyambi lah. Iya. Dan di situ gue terus kemudian sadar bahwa apa yang gue share di kelas itu ternyata matters buat anak-anak gitu. Dan gue mulai benar-benar merasakan mengenai semacam benefit secara pribadi mungkin itu ketika sudah mulai merasakan ada angkatan yang gue ajar terus kemudian lulus gitu ya, udah jadi alumni. Ketika mereka terus kemudian kontak gue balik, sharing tentang posisi mereka sekarang, apalagi terus bilang thank you banget sir yang dulu di-share di kelas terus kemudian kalian pakai dan seterusnya. Buat gue, that's exactly mungkin itu bukan satu hal yang to be honest secara idealis gue kejar dari awal gitu ya. Tapi inadvertently ketika itu terjadi, jadi semacam ada semacam satu perasaan yang ini full circle nih, terus kemudian juga ada rasa fulfillment juga gitu ya. Dan itu yang gue syukuri, dan sejak itu merasanya kayak kalau gitu gue nggak bisa cuma gini-gini aja gitu. Itu mungkin satu. Jadi kalau dari sisi pendidikan, gue mungkin belum sampai ke satu titik di mana gue bisa secara filosofi bercerita mengenai sisi pendidikan dan seterusnya gitu kan. Tapi dari pengalaman gue pribadi sebagai
seorang dosen yang relatif masih junior, gue nggak mau kelewat momen-momen di mana gue pingin mahasiswa gue itu yang bisa belajar untuk bisa jadi lebih baik gitu, to improve themselves, to be better, a better version of themselves. Oke. So yang bisa gue tarik, lo ada kepuasan saat apa yang lo ajarkan, saat apa yang lo bagikan di kelas itu menjadi apa ya, bekal buat mereka yang akhirnya mereka appreciate gitu kan setelah mereka lulus, kayak thank you banget nih gue diajarin kayak gini karena apparently itu berguna buat gue gitu kan, mereka bakal ngerasain itu dan itu yang menjadi kayak feedback ke lo bahwa well I'm doing a good thing gitu kan, kayak I'm doing a great job untuk ngajar mereka gitu kan, jadi kepuasan lo dari situ. I don't know about great job, but at least I'm doing good things. at least. Tapi itu kan artinya lu ada self assessment sendiri di mana kalau lu ngelihatnya adalah oke, feedback yang positif ini berarti gua malah harus improve myself gitu, karena this is actually jelas. this is actually like feeding you the apa ya namanya ya, the passion yang lu butuhin, kayak fueling your passion, fueling your job gitu kan, bahwa ini jadi bahan bakar gini ngelihat respon mereka seperti itu. Nah, yang gua amatin banyak kejadian itu di mana, sorry banget nih ya, mungkin lu bisa correct me if I'm wrong, tapi yang gue lihat tuh banyak banget tenaga pendidik di Indonesia, I'm not saying di bagian universitas mana gitu ya, cuman in general yang gue amatin, mendengar dari teman-teman yang di kampus yang berbeda, pengalaman orang yang banyak gitu, they don't really get that much of passion dari leadernya, dari dosennya gitu, dimana mereka nggak ngerasa bahwa dosennya ini do something more rather than just delivering the book gitu. Karena kita sendiri waktu SMA pernah gitu kan, kayak ada guru yang cuman ya sesimpel ya lah cuman ngebaca doang, emang kalau lu baca doang lu juga bisa gitu kan, nggak usah lu ajarin gitu, cuman nggak banyak gitu. Nah, do you think ini nih datangnya ke manusianya apa memang ke sistem pendidikannya sih, kayak ada nggak hal-hal yang menurut lo bisa membuat lebih banyak guru atau dosen yang ngambil ownership itu gitu, dimana karena menurut gue itu yang bisa membuat mahasiswa itu bisa, atau pelajar itu bisa menerima yang diajarkan dengan baik gitu loh, saat ada interest, saat ada effort lebih yang dilakukan oleh pengajarnya gitu. Nah, menurut lo apa nih yang membuat itu jadi sebagian besar I can say nggak ada itunya, nggak ada passionnya itu tadi? Setiap orang, sekali lagi I cannot speak for other. But in your mind aja. Tapi untuk untuk pengalaman gue secara pribadi dan opini gue pribadi sih, gue merasa gue sendiri juga mendapatkan passion ini jujur baru dalam beberapa gimana ya, kalau gue boleh cerita, ketika pertama kali dulu gue jadi dosen, kebetulan somehow gue dapat semacam satu amanah lah gitu ya, untuk megang satu divisi di kampus gue gitu kan. Jadi selama sebelum lo lanjut, biar tahu dulu nih lu di kampus mana, ngajar apa. Gue kira itu off the record. Nggak, maksudnya gue nggak masalah. Kalau lu nggak masalah ya share aja supaya orang juga tahu, ada dosen keren kayak gini nih di kampus ini nih ngajar ini, siapa tahu ada bang masuk sana gitu kan. Well, nggak ada salahnya. Oke. Gue dosen di Presiden University di Bekasi, di kota Jawa Barat. Ya mungkin itu, dan gue ngajar manajemen ya, specifically spesialisasi gue di digital marketing. I see. Untuk saat ini digital marketing sama entrepreneurship. Oke. Nah, lanjut. Dan lu nemuin itu? Bisa lanjut ya. Ya. Kebetulan di tahun-tahun pertama gue, karena gue jadi dosennya dalam tanda kutip bisa dibilang semi part time gitu ya. Meskipun gue udah full time di kampus sebagai dosen, tapi part time-nya itu karena gue masih megang kantor gitu. Jadi gue ada staff dan segala macam gitu kan. Sehingga baru setelah gue akhirnya tidak melanjutkan di posisi itu gitu kan. Jadi beneran jadi dosen full lah gitu ya. Di situ gue beneran baru merasakan passion sebagai seorang dosen gitu. Dosen, karena gini, mungkin buat yang belum aware gitu ya, dosen di Indonesia dan gue yakin di seluruh dunia gitu ya, dosen itu bukan cuma sebatas mengajar gitu. Kalau di Indonesia tuh kita punya yang namanya di Indonesia tuh kita punya konsep yang namanya tridharma. Jadi tridharma itu intinya ada pengajaran, tapi juga yang nggak kalah penting adalah penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Itu harus ada 3 itu ya? Nah, wajib. Dan itu ada, nah ini gue bisa cerita sedikit tentang perdosenan di Indonesia ya. Boleh. Mungkin nanti bakal circle lagi ke what motivates me as a lecturer. Nah, di Indonesia itu kita bisa dibilang yang namanya sistem
perdosenan itu, kalau gue boleh ngomong, itu sebenarnya agak unik gitu. Kenapa? Kalau di luar yang membuat lu istilahnya dalam tanda kutip worth sebagai seorang dosen adalah dari penelitian, sederhana itu. Banyak yang kayak dia. Kalau if you're well published, then istilahnya kayak your reputation, your good standing dan seterusnya itu bakal meningkat juga otomatis. Di Indonesia tidak cuma penelitian, tapi juga tadi tridharma tadi itu harus seimbang lah, meskipun tentunya ada porsi masing-masing gitu ya, dan penelitian juga penting. Nah, yang kedua adalah di kita tuh kita main ada satu sistem yang namanya KUM. Gitu. KUM ini gue ngebayangin kayak kalau lu pernah main game RPG gitu kan, kan lu ada leveling gitu ya. Nah, jadi KUM itu sebenarnya lu ngumpulin experience supaya levelnya naik. Jadi di Indonesia itu pertama kalau lu baru jadi dosen, lu belum diakui dalam tanda kutip oleh negara lah setidaknya gitu ya. Nah, next thing yang lu mesti punya itu namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Ada macam-macam sih, ada NIDK, ada apa segala macam, tapi sederhananya ada yang namanya NIDN, artinya sekarang lu udah terdaftar sebagai seorang dosen yang diakui negara. Nah, tapi itu belum masuk ke jenjang jabatan akademik, JJA gitu ya. Lu baru diakui sebagai, kalau padanannya di luar, assistant professor, itu setelah lu dapat tadi namanya JAFUNG, jabatan fungsional sebagai asisten ahli kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu, bahasa Inggrisnya assistant professor. Gitu. Jadi asisten ahli, untuk bisa jadi asisten ahli itu ada prosesnya. Lu mesti publish di satu jurnal dan seterusnya lah, minimal sekian, pernah mengajar sekian SKS gitu, dan ada banyak gitu. Dan jadi artinya apa? Setiap kita ngajar itu nanti dapat KUM tadi. Setiap kita publish penelitian dapat KUM. Setiap kita ada pengabdian kepada masyarakat dapat KUM. Itu yang tadi gue bilang leveling tadi. Kayak EXP, experience gitu ya kalau main game ya? Iya, experience gitu. Gitu. Jadi akhirnya belakangan gue baru sadar, jadi kalau jadi dosen di Indonesia, lu mesti ngumpulin si experience tadi supaya lu bisa level up. Gitu. Jadi bentuknya mulai dari asisten ahli, itu let's say 100-150 KUM-nya, terus kemudian nanti naik lagi jadi lektor, ya kan? Habis itu lektor, ada lektor kepala, baru terus kemudian berarti itu udah associate professor, nah baru profesor atau guru besar. Dan itu berlaku di semua kampus di seluruh Indonesia ya, untuk semua dosen ya? Di seluruh Indonesia, betul. Pokoknya selama dia pendidikan tinggi, maka dia bentuknya seperti itu. Ada jabatan fungsional dari asisten ahli terus sampai ke guru besar, dan ada itu KUM tadi. Nah, itulah yang membuat di Indonesia itu unik sebenarnya. Di luar, setahu gue nggak tahu kalau ada yang seperti itu juga ya. Tapi as far as I'm concerned, ini unik di Indonesia. Gitu. Itu bisa dibilang bagus atau nggak bagus juga. Ada banyak kekurangannya. Tapi anyway, itu sistem yang berlaku di Indonesia. Nah, berangkat dari situ, setelah gue mulai paham dunia perdosenan di Indonesia seperti itu gitu ya. Akhirnya gue baru sadar, so I need to publish, gitu. Di situ terus kemudian, memang tipe-tipe dosen tuh macam-macam ya. Ada dosen yang lebih tertarik dengan ngajarnya, ada dosen yang lebih tertarik dengan penelitiannya, gitu. Ada lagi mungkin yang pengabdian masyarakat itu lebih terbatas lah gitu ya. Tapi belakangan gue juga baru sadar bahwa, yang menarik ternyata juga dari sisi penelitian, gitu. Jadi makanya sekarang gue lagi mulai banyak nulis-nulis, mulai banyak penelitian, karena ketika lu akhirnya berhasil publish, meskipun sekarang gue juga masih proses lah untuk bisa well published tadi, tapi itu satu hal yang lumayan fulfilling juga gitu. Jadi akhirnya gue temukan dunia ini menarik karena bukan cuma sebatas dari sisi pengajaran aja gitu ya. Jadi bukan cuma kelas aja, yang tadi gue udah sempat cerita itu juga menarik, tapi ada dunia lain termasuk tadi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang itu sama pentingnya, bahkan untuk penelitian lebih penting lagi gitu istilahnya sebagai dosen. Berarti nggak jauh beda dong sama dunia profesional gitu nih, kayak di mana ada KPI-nya masing-masing gitu, karena di bidang ini lu perlu KPI-nya, KPI gitu. Karena tadinya gue mikir mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa ya dosen cuma ngajar doang kali, emang ngapain lagi gitu kan? Ternyata enggak ya. Justru di Indonesia itu justru malah ya mungkin karena kita senang banget dengan namanya birokrasi gitu ya. Setidaknya sebelum administrasi yang sekarang, administration bahasa Inggris, sebelum pemerintahan yang periode yang sekarang gitu ya, gue specifically ngomong soal Dikbud gitu, karena sekarang I'm not
like speaking on behalf of Dikbud gitu ya. Yeah. Tapi gue sekarang tuh jadi ada satu program baru yang namanya Kampus Merdeka. Ini lagi diomongin sama semua dosen Indonesia gitu ya. Si Kampus Merdeka ini dia konsepnya menarik karena paling gampang aja ya. Dosen itu selama ini banyak disibukkan sama hal-hal yang tidak esensial kalau menurut gue. Misalnya yang namanya akreditasi itu selalu akan menghabiskan waktu dosen luar biasa banyak gitu. Dan setiap kampus akreditasi itu ada mulai dari prodi itu ada akreditasi. Sekarang kayaknya udah mulai masuk ke level fakultas ya. Tapi sejauh ini ada prodi. Jadi setiap program studi itu diakreditasi. Dan juga kampus sendiri juga ada akreditasi. Dan itu setiap kalau nggak salah 4-5 tahun lah gitu. Lu bayangin di Indonesia itu punya kampus, ini mungkin little known fact yang main-main blowing ketika gue pertama kali tahu. Jumlah kampus di Indonesia itu termasuk yang terbanyak di dunia, if not the most gitu. Wow. Totalnya itu ada sekitar 4.700 kampus atau setara kampus, setara universitas yang ada di Indonesia. 4.700 nih. Iya, itu termasuk yang terbanyak di dunia. Bahkan lebih banyak dari Cina setahu gue. Wow. Nigeria yang penduduknya sekitar 180 juta, give or take, itu total kampusnya setahu gue cuma ada 60-70-an. Waktu itu gue kebetulan pernah ada ngobrol sama orang dari Nigeria. Satu negara itu cuma ada 60-70. Di Indonesia ada 4.700, just to give you an idea gitu ya. Artinya dari sisi kuantitas, gue nggak tahu sejarahnya gimana kita bisa punya kampus sebanyak itu, but it's a headache tentunya untuk pemerintah, gue yakin gitu ya. Dan bayangin setiap kampus itu ada banyak prodi, jadi silahkan dikalikan. Setiap prodi itu harus diakreditasi gitu. Jadi harus ada visitasi dan segala macam gitu. Itu beneran proses yang lumayan gila dan menghabiskan waktu banyak. Kebayang. Dan Kampus Merdeka itu contohnya misalnya soal akreditasi itu jadi kalau lu tidak mau, misalnya gini paling gampang, kalau lu udah dapat A, artinya kan di atas A udah nggak ada nih. Selama tidak ada komplain dari masyarakat, tidak ada laporan macam-macam, maka dia udah otomatis bakal nge-renew setelah 5 tahun. Kalau A? Kalau ya maksud gue gini, kalau udah B tapi lu nggak mau lanjutin mungkin nggak masalah juga lah. Biasanya kalau masih B kan lu pingin A dong. Bedanya itu. Tapi kan kalau udah A, there's no going. Dan itu cuma berlaku di setelah ada kebijakan Kampus Merdeka ini ya, yang A itu bisa diperpanjang otomatis ya. Oke, menarik. Itu cuma salah satu contoh aja gitu ya. Dan yang kedua misalnya soal fakta bahwa sekarang mahasiswa itu tidak melulu diwajibkan hanya jadi di Indonesia itu SKS yang harus diselesaikan itu sekitar 144 kalau nggak salah minimal, ya kan? Dan itu dan itu mayoritas itu kan istilahnya kayak kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekarang itu bahkan bisa setahun lebih tidak perlu melulu di kelas. Artinya bisa ada termasuk salah satunya internship dan kegiatan-kegiatan lain yang nggak harus melulu tatap muka di kelas gitu. Kebetulan di kampus gue udah dari dulu sih, bahkan dari zaman gue masih kuliah itu ada internship gitu, ada magang gitu. Tapi sekarang ini jadi satu hal yang nationwide gitu. Diwajibkan saat semuanya 4.700 diwajibkan ada itu semua ya? Bisa dibilang. Gitu. Itu cuma beberapa contoh aja di mana sekarang itu gue melihat ada satu hal yang menarik nih, gitu. Dari sisi fleksibilitas, makanya mungkin disebut Kampus Merdeka gitu ya. Gue yakin banyaklah yang masih kontroversial gitu kan, yang masih kontra sama kebijakan baru ini, tapi buat gue sebagai dosen muda, dosen yang masih relatif junior, melihat perkembangan seperti ini sih lumayan promising, meskipun sekali lagi challenges still abound, masih banyak banget, tapi setidaknya dari sisi bagaimana kita menuju ke arah yang lebih baik ya, itu I'm not saying it's perfect, but at least we're going there gitu. Tapi ini fakta yang menarik loh nih. Fakta yang menarik banget nih. Gue pernah baca di artikel gitu di mana tingkat literasi itu kan Pak Menteri sendiri yang bilang tuh literasi di Indonesia itu ternyata one of the lowest gitu kan. Ya Pak Menteri sendiri yang bilang gitu kan. Dengan kenyataan bahwa kita punya 4.700 kampus ini itu kontradiktif menurut gue. Ini salahnya di mana menurut lu? Karena literasi, kalau let's say lu bilang tadi kayak 180 juta penduduk Nigeria cuman punya 60-70 kampus gitu. Kita cuman beda 60 juta, cuman beda nambahin 30%. Harusnya 30% dari 60-70 kampus ya 90, bukan 4.700 gitu loh. And yet literasi kita
itu one of the lowest, mungkin malah di bawahnya Nigeria kalau bisa gue tarik kesimpulannya gitu. Ya gue lupa datanya Nigeria di mananya Indonesia, cuman the fact bahwa kita masih di bawah banget tuh salahnya di mana nih menurut lu? Mungkin gini ya, pertama sekali lagi gue nggak mau berspekulasi gitu ya. Iya, It's not iya. my place gitu. Beda ceritanya kalau kita ngomong di belakang ini, mungkin kita bisa berspekulasi. Tapi setidaknya yang bisa gue sampaikan adalah, pertama, mungkin salah satu masalahnya adalah di kita itu ya kuantitas dan kualitas itu tidak berbanding lurus gitu ya. Sayangnya masih seperti itu gitu. Banyak kampus-kampus yang bisa dibilang tidak layak, kalau gue boleh bilang, tanpa menyebut kampus manapun gitu ya. Tapi mereka tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi itu yang saat ini setahu gue sih, kalau dari pemerintah sedang berusaha untuk bisa minimal melakukan merger loh, kalau saat ini memungkinkan gitu ya. Sehingga angka ini bukan cuma kuantitas banyak, tapi pada gilirannya kualitas. Berkualitas juga harusnya. Itu satu hal mengenai. Tapi yang harus diingat adalah, ini kan level pendidikan tinggi. Sedangkan yang tadi lu bilang soal literasi itu, setahu gue konteksnya itu karena lagi ngomongin soal PISA. Skor PISA kita termasuk yang sedih lah gitu ya. Dan itu sebenarnya kaitannya bukan dengan diskusi kita sekarang, yaitu bukan, maksud gue gini, bukan artinya tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita ngomong basic literacy, terus juga termasuk di dalamnya ada setahu gue kayak math juga dan seterusnya. Understanding the problem, understanding the context gitu ya maksudnya. Betul, ya. Jadi kayak thinking critically, logically gitu. Itu masuknya ke domain yang paling penting itu menurut gue di Dasman. Jadi pendidikan dasar menengah. Oke. Gue ngobrol kebetulan sama salah satu abang kita yang sekarang di Dikbud gitu ya. Jadi dia cerita, dan gue juga baru tahu bahwa yang namanya Dikbud itu tidak mengatur atau istilahnya jadi gini, gampangnya sekolah-sekolah di Indonesia, jadi mulai dari level yang TK, SD, SMP, SMA gitu ya, terutama yang negerinya lah gitu, yang judulnya negeri gitu ya. Kalau swasta jelas tidak langsung gitu ya. Itu ternyata tidak dikelola langsung oleh Dikbud. Tapi dikelola sama siapa kalau bukan Dikbud? Pemerintah daerah gitu. Sehingga yang namanya Dikbud itu meskipun istilahnya judulnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, tapi mereka coverage dan juga otoritasnya ke daerah itu terbatas. Karena contohnya kepala dinas pendidikan di daerah itu kan yang nunjuk bukan dari Dikbud, tapi dari Dikbud pusat gitu ya. Tapi ya kepala daerah gitu. Jadi ada unsur politisnya juga kan pada gilirannya. Ya ini kalau kita ngomong ini panjang lah ceritanya. Iya. Oh, gue pernah dengar, Pak Menteri ngomong gitu juga sih. Karena Pak Menteri pernah ngebahas itulah di salah satu podcast di YouTube juga gitu kan. Dia bilang agak susah jadinya ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita ini untuk memanage yang sekolah menengah dan dasar tadi gitu ya. Karena itu jatuhnya otoritasnya di tangannya Pemdanya masing-masing gitu ya. Itu salah satu challenge yang tentunya sekarang setahu gue ya lagi benar-benar masif banget dikerjakan oleh pemerintah ini. Kebetulan karena ada abang kita yang di Dikbud, jadi gue dapat lumayan banyak insight lah gitu. Dan berarti meskipun tadi challenge-nya luar biasa. Nggak, ya well, kita tahu negara kita masih muda juga kan. Kalau negara itu umurnya, sekarang Indonesia kan 70 tahun lah ya, kira-kira 75 tahun ya. Ya kan, 75 tahun dibagi 10 itu masih 7,5 tahun. Karena gue pernah dengar sih itu hitungannya negara itu dibagi 10 tahun kalau umur manusia gitu kan. Kita masih umur 7,5 tahun, masih muda banget, masih banyak yang perlu diberesin ya kan. Dan berarti yang gue tangkep tentang pendidikan ini sendiri sudah mulai, kayak lu bilang tadi, sudah mulai ke arah yang lebih baik, walaupun memang belum semuanya bisa dibilang bagus gitu ya, bersih gitu ya. Nah, confident lu sendiri gimana nih? Kayak apakah lu yakin selama kita hidup lah, minimal sampai umur kita berapa mati nanti gitu kan, akankah lu ngelihat ada perubahan yang benar-benar signifikan, dan perubahan apa yang bisa lu lihat mungkin kalau ngelihat dari track-tracknya ini seperti ini? Ini konteksnya pendidikan secara umum atau yang yang lebih gua familiar ya, itu pendidikan tinggi atau gimana nih? Kalau misalnya kita bahas yang umum aja lah dulu, karena concern gue lebih ke arah itu tadi sih. Karena kalau udah pendidikan tinggi harusnya
nggak se complicated itu di manage-nya di kepala gue ya, correct me if I'm wrong. Tapi kalau secara umum kan itu lebih complicated. Nah, sentimen apa yang lu punya lah, confident lu seperti apa? Karena kebetulan gue banyak bersinggungan dengan teman-teman di Dikbud, jadi bisa dapat satu insight yang lumayan menarik. Dan kalau pertanyaannya adalah bagaimana pandangan gue mengenai atau optimisme gue if anything gitu ya, mengenai pendidikan di Indonesia ke depan, menurut gue gini, faktanya adalah seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau kita melihat indikator-indikator yang sifatnya makro, paling gampang misalnya tadi ada skor PISA gitu kan, dan lain-lain lah gitu ya, itu sekarang kondisi saat ini kita masih kurang banget, masih sangat-sangat struggling banget. Dan melihat mungkin banyak orang yang cenderung lupa gitu ya, Indonesia itu secara paling gampang geografis dan juga dari sisi jumlah penduduk dan segala macam udah nomor 4 di dunia gitu kan. Geografis Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang luar biasa banyak, sedangkan di sisi lain dari sisi infrastruktur kita masih terbatas banget. Terbatas tuh begini ya, paling gampang misalnya kita melihat dari ongkos logistik aja, ini kalau yang gue tahu sedikit gitu kan. Ongkos logistik Indonesia itu apparently termasuk yang tertinggi di dunia. Last time I check itu sekitar 24%. Bandingin sama Malaysia, Thailand itu di level 14%, 12%. Singapura ya obviously masih cuma satu digit gitu ya, 8-9%. Indonesia itu di level 24%. 24% tuh turun lah. 24% tuh dari harga produknya gitu ya. Maksudnya kayak apapun itu yang di delivery dari ujung ke ujung ke Indonesia gitu maksudnya. Iya, jadi 24% itu sebenarnya kalau setahu gue dari ininya tuh 24% itu maksudnya jadi ongkos logistik dibanding GDP. Tapi ya itu bisa diterjemahkan ke kalau seandainya ada barang ya 24% itu untuk logistik. Iya. Sederhananya lah kalau kita mau ngomong begini. Nah, artinya apa? Dan tadi itu dengan kondisi bahwa kita negara kepulauan, ada belasan ribu pulau. Ini dari sisi, kenapa gue ngomong dari perspektif makro, karena gue cuma ingin menyampaikan bahwa memang Indonesia itu tantangannya tidak sesederhana banyak negara-negara lain. Setuju. Di luar gitu ya. Setuju. Kita dengan kondisi seperti itu aja, sejauh ini pemerintah kita juga masih terbatas dari sisi roll out untuk berbagai macam kebijakan. Yang kedua tadi, dari sisi birokrasi kita juga masih sangat-sangat, ya mungkin karena in a way culture kita juga gitu ya. Yang masih relatif birokratis gitu. Ini yang PR yang luar biasa harus dibenahi gitu. That being said, kalau gue melihat pergerakan dan juga program-program yang dilakukan sama teman-teman kita di Dikbud sekarang, ada banyak hal-hal yang mereka cukup berani untuk mendobrak. Misalnya yang kalau kita ngomong pendidikan, yang sekarang paling banyak diomongin kan misalnya soal ujian nasional. UAN nggak ada dulu, gitu ya. Kalau itu wacananya itu mau dihapus tuh udah beberapa kali. Dari zaman kita SMA, Pak. Dari zaman kita masih sekolah. Iya. Betul. Tapi kan tidak, masalahnya gini, yang namanya kebijakan itu kan ya memang perlu orang gila sebenarnya, perlu orang nekat gitu kan. Untuk ya perkara soal apakah ini pendekatan atau kebijakan yang benar atau salah itu cerita lain gitu ya. Kita nanti akan bisa melihat hasilnya. Tapi setidaknya fakta bahwa satu wacana yang dari dulu cuma sebatas wacana terus kemudian sekarang akhirnya berani diperbaiki. Itu satu hal yang menurut gue cukup progresif gitu. Dan kalau mereka berani melakukan itu, harusnya banyak hal-hal lain yang sekarang sedang mereka kerjakan gitu ya. Gue sekali lagi gue nggak mau terlalu teknis atau terlalu detail karena gue bukan orang Dikbud gitu ya. Takutnya malah jadi salah. Tapi sepanjang yang gue sejauh ini lihat, ada optimisme lah setidaknya di sana gitu. Jadi mungkin itu kalau pertanyaannya tentang optimisme, yes, challenges abound, masih banyak banget, tapi ada banyak hal-hal yang menurut gue sekarang sedang dikerjakan, dan paket-paket kebijakan dari Dikbud bisa lihat kalau nggak salah sekarang udah 13 atau berapa gitu ya, cukup banyak, padahal usianya belum setahun ya, Dikbud yang baru ini. Ya sekali be biased, but I'm seeing some interesting development. Untuk teman-teman nih yang mungkin ngedengerin ini yang terpikir atau mungkin ada di hati kecilnya tuh gue pengen deh untuk pendidikan Indonesia gitu kan, berbuat sesuatu buat pendidikan Indonesia. Challenge terbesarnya sebagai tenaga pendidik atau orang yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia ini apa menurut seorang Hanif nih? Supaya siap nih teman-teman kita yang bakal ke arah sana gitu loh, kayak mereka nggak kaget, wah ternyata separah ini, wah challenge terbesarnya apa?
Menurut gue sih simpel aja ya. Di Indonesia itu, dan ini sebenarnya satu hal yang gue amati dari dulu mungkin gitu ya, dari zaman gue masih, ya mungkin malah bahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Satu hal yang gue temukan adalah di Indonesia itu kita yang namanya kegiatan belajar mengajar itu cenderung satu arah, gitu. Artinya ada semacam satu power distance mungkin if I may say so gitu ya, antara guru atau dosen ya, antara pendidik dengan siswa. Dan siswa itu sudah terbiasa banget disuapin di kelas gitu. Artinya apa? Jujur ketika pertama kali ngedosen, baru akhirnya gue benar-benar merasakan betapa pasifnya mahasiswa atau ya apa istilahnya siswa kita gitu di kelas gitu kan. Seperti biasa kalau di Indonesia itu tipikalnya adalah di satu kelas pasti ada yang aktif, tapi yang aktif itu ya Pareto lah mungkin bisa gitu. Let's say yang pasif dan aktif itu mungkin 80-20 lah. Jadi ya bahkan mungkin lebih rendah dari itu gitu. Implikasinya adalah ya udah kelas itu akhirnya beneran jadi satu arah, beneran dari guru ke siswa, dan yang namanya critical thinking itu akhirnya jadi benar-benar terbatas banget di kita, kalau gue boleh bilang gitu. PR kita menurut gue adalah ya sebenarnya di level pendidikan dasar ya, tapi setidaknya kalau untuk gue sendiri secara pribadi sebagai dosen gitu ya, itu yang selalu berusaha untuk gue sampaikan di kelas bahwa lu kalau misalnya misalnya kontribut di kelas ini jangan sampai jadi satu hal yang kasarnya gini, kalau biasanya terjadi semacam vicious circle di mana anak-anak yang aktif di kelas karena ujung-ujungnya yang aktif dia lagi lu lagi gitu kan, akhirnya kecenderungannya misalnya di satu sesi kelas, kalau dia lagi angkat tangan, pasti kan di satu titik dia akan merasa disincentivized atau demotivated karena, wah gue lagi nih, gitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya, toward the end of the class tuh beneran zero. Kayak mati, gitu. Zero, nggak ada yang nanya, bener. Betul, gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membuat yang namanya diskusi di kelas itu jadi satu norm, gitu. Gue kalau ngelihat kayak acara-acara di YouTube misalnya gitu ya, kalau siswa di luar negeri itu mereka bahkan dari anak-anak masih bocah nih gitu kan ya, masih piak-piak, masih lucu-lucu, itu mereka udah biasa banget speak out their minds segala macam gitu kan. Di kita tuh kecenderungannya pasti malu, takut salah, takut dibully mungkin dan sebagainya. Nah itu yang harus di break di kelas gitu. Jadi setidaknya itu kontribusi yang bisa kita lakukan secara individu sebagai dosen atau sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar gitu ya. Bagaimana caranya di kelas itu mereka jadi berani nih untuk bisa ngedobrak tadi itu gitu. Ya mungkin pada gilirannya kita mesti bikin semacam satu sistem lah gitu. Sehingga di kelas itu bisa bukan cuma satu arah gitu. Dan jujur untuk bisa menjalankan sistem ini itu nggak gampang, Cap. Kenapa? Karena capek gitu. Kita harus terus-menerus berusaha untuk bikin kelas ini jadi aktif, jadi bisa bunyi lah kasarnya gitu. Nah, mungkin sedikit aja, ini gue beneran ngerasain kelas yang aktif itu pas gue dulu S2 dulu, gue dulu kebetulan di UI, di MM. Bedanya tuh gini, ketika gue S2, untuk bisa masuk ke MMUI itu syaratnya salah satunya adalah lu mesti pernah punya pengalaman kerja kurang masalah 2 tahun lah, gitu. Dan really yang masuk ke MMUI itu orang-orang yang memang profesional, karena ini kan kelas malam kebetulan gue eksekutif gitu ya. Jadi di kelas gue tuh ada manajer mana, ada auditor di mana, ada macam-macam lah. Gitu. Orang-orang yang memang udah kerja terus ngambil S2 di UI, di Salemba kan, di Jakarta. Gitu. Nah, implikasinya apa? Di kelas itu, ya memang kita ada satu sistem yang menurut gue menarik, but I'm not going to get there. Gue coba ngomong bahwa akhirnya di kelas itu, gue baru pertama kali merasakan kelas itu aktif. Gitu. Tapi gue baru ketika belakangan gue sadar, kelas ini bisa aktif. Aktif tuh artinya beneran kita bisa ngobrol tanya jawab kasih argumen gitu ya, tanya jawab bersama dosen, ya kan, dan setiap orang juga bisa memberikan insight masing-masing. Ketika gue sadar, karena orang-orang teman-teman gue bisa dibilang hampir semuanya, kalau nggak semuanya gitu ya, itu memang orang-orang kerja semua. Kalau udah di kantor, lu terpaksa harus speak out your mind. Lu tidak lagi punya semacam satu tidak lagi punya semacam satu tameng lah, if I may say so gitu ya, for the lack of better words, dimana kalau di kelas lu masih bisa tuh melakukan kesalahan, lu masih bisa
tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau settingnya udah profesional, kan lu jadi terpaksa untuk belajar mempertanggungjawabkan apapun yang lo lakukan minimal seperti itu kan ya. Terus kemudian lu terpaksa untuk bisa berani menyampaikan pandangan lu dan segala macam, karena sekali lagi settingnya profesional. Tapi ketika masih setting kelas, urgency itu belum ada, belum muncul, gitu. Nah, itu yang gue lihat ketika di S2 itu, karena teman-teman gue sekelas itu orang-orang yang sudah kerja, akhirnya mereka otomatis ya sudah memiliki itu. Tidak ada lagi semacam barrier yang perlu didobrak. Kelas luar biasa fluid, luar biasa seru, luar biasa diskusi itu beneran berjalan gitu. Itu apa ya, istilahnya kayak pengalaman itu yang gue berusaha gue coba untuk bawa ke kelas gue. To the best of my ability lah. Tentunya masih banyak kekurangan gitu ya, tapi gue rasa itu yang setiap tenaga pendidik itu harus strive for gitu, harus berusaha untuk tuju gimana supaya di kelas itu anak-anak bisa berpikir kritis gitu. Supaya di kelas itu anak-anak nggak takut sama dosennya, nggak takut untuk menjawab, nggak takut untuk berbuat salah. Salah tuh maksudnya dalam artian ketika when they speak up their minds, terus kemudian belum tepat, jangan kita malah dimotivasi mereka gitu. Tapi sebaliknya oke, itu keren, tapi ngapa menurutku seperti itu gitu. Terus di push itu, ada yang lain ternyata yang mau ngasih masukan. Bentuk seperti itu yang masih lacking ya, satu hal yang penting banget. Dan kalau itu bisa berjalan di kelas, belakangan ketika mereka magang, internship, atau bahkan ketika mereka kerja, mereka udah nggak lagi punya barrier-barrier tadi gitu. Sehingga harusnya mereka berpikir bisa lebih kritis, harusnya mereka bisa punya inovasi mungkin bahkan gitu kan. Dan tidak lagi cuma menunggu bosnya ngasih tahu dia suruh ngapain. Oke. Well, yang di kepala gue sih karena pendidikan tinggi yang lu bilang tadi kan, ini porsinya lu gitu, itu PR terbesarnya pendidik di pendidikan tinggi ya. Itu kan dalam 4-5 tahun lah dia bisa membuat itu, melakukan itu untuk nge-break yang lu bilang tadi, ada barrier tadi gitu kan. Sedangkan barrier ini sendiri kan terbangun dari sejak mereka orok gitu kan, mungkin dari rumah. Dari rumah mau ngomong apa bapaknya udah ngelarang gitu kan, mau berargumen dikit tapi kan Pak tapi ngelawan mulu sama bapaknya gitu kan. Dan budaya di kita, ingat, budaya sensor. Betul. Setiap ada masalah tutupin. Adalah dengan disensor. Betul. Nah, itu mungkin PR-nya gede banget sih. I agree with that gitu. Itu PR-nya gede banget karena you have to break something that has been built selama belasan tahun, 18 tahun, di mana orang masuk kuliah 18 tahun harus dihancurkan dalam 4 tahun. Wow, gila sih itu. Nggak gampang. But anyway, it was a nice talk with you, Nip. Pasti masih banyak banget sih sebenarnya ini nggak bakal kelar sih sebenarnya sampai 3 jam, cuman karena durasi kita harus selesaikan gitu ya. Thank you very much. I hope that semua yang lagi lo lakuin juga untuk di kampus, termasuk yang tadi Ikatan Ilmuwan Indonesia tadi, juga bisa jalan lancar, keluarga sehat-sehat, anak lu juga bisa belajar dengan baik di rumah dari bapaknya langsung, bukan dari bapak orang. Betul. Anyway, dosen bisa itu. Apa? Kalau jadi dosen ada waktunya. Nah itu dia. Sebenarnya tuh gue pengen banget kalau misalnya ada waktu, semua orang tua itu punya waktu sama anaknya ngedidik juga gitu, karena jatuhnya jahat kalau pendidikan tuh diserahkan 100% pada guru di sekolah gitu, karena orang tua punya andil yang gede menurut gua, Pak. Masalahnya sistem kehidupan di kita tidak memadai. Belum bisa. Tidak mengakomodasi ke arah sana. Iya. Hopefully di zamannya kita masih hidup nanti bisa. Iya, betul. I will not take longer of your time. Thank you very much, Hanif, buat insight-nya. Pleasure, likewise. Hopefully teman-teman yang dengerin ini juga bisa belajar dari Hanif, dan kalau ada yang mau masuk ke kampusnya Hanif gitu, mau kuliah, ya cari Pak Hanif aja lah, cari kelasnya Pak Hanif, asik kok. Siap. Thank you, keep well, adios Hanif. Sama-sama. Bye.